seperti Jolzer, ya, Jolzer adalah seorang orientalis Barat yang hidup pada tahun 50-an ya. Terus diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Abdul Halim An-Najjar dengan bagus. Itu titelnya adalah Madzhab Tafsir. Ada lagi Manahijut Tafsir, Manahijul Mufassirin. Ada yang namanya memberikan titel-titelnya At-Tafsir wa Rijaluhu. At-Tafsir wa Rijaluhu. Yang pengarang kitab At-Tahrir wa Tanwir, ya. Ada Asy-Syarbasi namanya Qisar Tafsir. Ittijahat Mufassirin dan lain sebagainya. Saya ingin memberikan ya penjelasan tentang istilahat-istilahat yang perlu kita sepakatkan bersama. Jadi kalau misalnya kita punya gelas, kemudian kita isi dengan gelas itu berisi dengan kopi ya, kopi. Ada lagi gelas yang isinya berupa teh, ada gelas yang berupa susu ataupun madu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Isi dari gelas itu, itulah yang namanya ittijah. Ittijah artinya laun ataupun apa namanya itu naz'ah, an-naz'ah, al-ittijah, madrasah tafsir, madaris tafsir, ittijah tafsir ataupun an-naz'ah at-tafsiriyah, al-laun at-tafsiri. Itu artinya warna kecenderungan dari seorang mufassir dalam pemikirannya di dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Itu namanya ittijah ataupun an-naz'ah ataupun an-laun. Kalau gelasnya, gelasnya itu adalah merupakan manhaj tafsiri. Manhaj tafsiri. Jadi perlu kita dari awal sudah kita bedakan antara ittijah tafsiri dan al-manhaj tafsiri. Kalau ittijah itu ada warnanya maupun pemikirannya, coraknya itu, corak pemikirannya, warnanya. Kalau manhaj itu adalah cara penuangannya, menuangkan kopi bagaimana, di mana itu, wadahnya apa, berupa apa, itu namanya manhaj tafsiri. Baiklah. Ada lagi yang namanya thariqah. Thariqatu kitabat tafsir. Thariqatu kitabat tafsir. Itu artinya teknik penulisan tafsirnya. Teknik penulisan tafsirnya. Ini jadi istilah-istilah yang semacam ini thariqatul kitabah. Thariqatul kitabah itu kan seperti kalau tafsir Jalalain itu seperti apa ya? Seperti kamus saja dan terus-menerus mengikuti ayat ya. Berarti ayat Qur'annya sesuai dengan apa namanya itu urutan-urutan dari ayat itu di dalam mushaf Al-Qur'an Karim. Kalau ada yang perlu dikomentari, kemudian ayat lagi, komentar lagi, ayat lagi, komentar lagi. Itu namanya thariqatul tafsir. Thariqatul kitab tafsir. Ada juga yang seperti Al-Maraghi. Al-Maraghi itu menulis satu kelompok ayat suci Al-Quran yang masuk dalam satu tema, ada bidayah dan ada nihayahnya, yang kira-kira
yang kira-kira kelompok ayat ini merupakan satu kesatuan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran Karim. Tentunya seperti apa? Seperti di dalam surah Al-Baqarah, mulai daripada Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu satu kelompok ayat. Terdiri dari uraian yang berkaitan dengan sifat-sifat muttaqin. Kemudian setelahnya innal ladzina kafaru sawan alim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu terdiri dari satu kelompok. Kemudian wa minan nasi may yaqulu, itu satu kelompok lagi, yaitu berkaitan dengan munafikin. Ya, kalau seandainya terlalu panjang maka bisa dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok lagi. Itu namanya thariqatu kitabat. Berbeda juga dengan misalnya satu paragraf itu satu thumun, seperti yang dilakukan oleh Syed Qutb di dalam kitabnya Fi Dhilal Al-Quran. Itu satu thumun, ya satu juz itu terbagi menjadi 8 bagian. Satu bagian dinamakan as-thumun. Yaitu kan asal usulnya pada zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu mengumpulkan para ulama-ulama Al-Quran untuk menghitung kalimat Al-Quran, untuk menghitung huruf-huruf Al-Quran, untuk tajzi'atul mushaf. Maka mereka membuat mushaf menjadi 30 juz. Menjadi 30 juz. Kenapa 30? Agar supaya orang kalau akan menghatamkan Al-Quran itu bisa dalam 1 bulan. Itu sudah ada terminal-terminalnya itu. Nah, ini terminal pertama, juz pertama. Terminal kedua, juz kedua. Terus, dan mereka itu juga sudah menghitung kalimat Quran yang ada di situ. Ya, jangan sampai nanti misalnya satu. Halo? Halo? Iya, Pak. Terdengar Pak Yai. Oh, terdengar. Baik. Ya. Soalnya di tempat saya, Pak. Jadi mereka menghitung berapa baris, satu baris itu berapa kalimat dan sebagainya. Ya. Jadi orang seperti Syed Qutb itu mengikuti cara yang digunakan oleh para anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran itu per sumun. 1/8 juz. 1/8 juz dihafalkan berkali-kali sampai hafal, baru kemudian distorkan kepada gurunya. Syed Qutb itu mengambil per sumun. Kemudian ditulis semua. Nah, kemudian salah satu jalan thariqah kita bertafsir adalah kalau itu seperti itu ya. Ada yang berkelompok, ada yang berayat saja. Dan ini adalah cara mereka. Begitu juga thariqah kita bertafsir. Misalnya tafsir tahlil ya. Tafsir analisis. Itu menguraikan dalam satu ayat itu pertama dari segi i'rabnya, kemudian dari segi qiraatnya, kemudian dari sababun nuzulnya, kemudian dari munasabahnya antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, kemudian baru disebutkan tentang ma'na dan mufradat. Itu namanya thariqah kita bertafsir. Jadi cara penulisan tafsir itu seperti itu. Ada yang kalau sistematik seperti apa? Al-Maraghi itu sistematis. Begitu juga Al-Munir. Karya Wabah Zuhairi itu juga sistematis juga. Begitu juga Sofat Tafasir, Ali As-Sabuni itu juga sistematis juga. Jadi muttarid artinya seperti itu terus. Pertama itu ma'anil mufradatnya, kemudian sabab nuzul kalau ada, ataupun munasabah. Kemudian kalau misalnya di dalam tafsir Al-Maraghi itu adalah ma'na al-jumali tersebut. Ma'na al-jumali dari itu. Kemudian baru tahlil. Itu namanya thariqatu kitabah. Sudah ya. Ada lagi yang namanya al-masadir. Masadir tafsir.
Masadirut tafsir. Ya, masadirut tafsir seperti yang satu menggunakan apa? Riwayah saja. Ada yang diroyah saja. Ada yang menggabungkan antara riwayah dan diroyah. Riwayah ad-diroyah. Seperti Ad-Durrul Mansur, tafsir bil Mansur, karya Imam Suyuti itu adalah merupakan hadis tafsir bil riwayah. Tafsir bil riwayah. Ya, kemudian kalau misalnya yang riwayah saja itu ya seperti Ad-Durrul Mansur itu. Nah, sekarang kalau seandainya apa? Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Itu kelihatannya itu riwayah. Kelihatannya riwayah. Tapi kalau orang memperhatikan cara Ibnu Jarir At-Tabari itu menjelaskan, itu sebenarnya awalnya dari dirayah, kemudian riwayah didatangkan untuk riwayah didatangkan untuk memberikan legitimasi terhadap beberapa akwal. Kalau qaul ini mempunyai pendapat demikian, riwayatnya ini. Qaul yang kedua, pendapatnya demikian, riwayatnya ini. Jadi kalau diteliti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu sebenarnya unsur riwayah, tapi caranya itu unsur dirayah, tapi kemudian riwayah ditampilkan untuk mendukung pendapat-pendapat yang tadi dikemukakan oleh. Ini kan yang perlu kita selidiki juga ya tentang hal seperti itu. Dan Ibnu Jarir itu selalu melakukan seperti itu. Walaupun pada akhirnya jumlah riwayat yang ada di dalam tafsir At-Tabari itu juga ya banyak sekali itu. Ini tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu sudah pernah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris karena itu merupakan satu tafsir original. Tafsir original dianggap oleh orang barat itu tafsir original terhadap ayat suci Al-Qur'an Karim. Dan masih banyak yang perlu kita selidiki. Kita teliti dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Umumnya ya, nah ini sih agak melenceng sedikit. Umumnya tafsir-tafsir yang yang mausu'i ya. Tafsir-tafsir al-mausu'i seperti tafsir Abi Hatim Ar-Razi atau Ibnu Jarir At-Tabari ataupun tafsir As-Sam'ani atau tafsir Fakhruddin Ar-Razi dan lain sebagainya itu adalah masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita gali. Silakan dari teman-teman yang dari ekspor ini ingin menggali apa yang belum pernah dianukan, ya, menggali apa yang belum pernah digali oleh teman-teman yang lain, ya. Fakhr Razi sudah banyak ya, tapi bisa dipastikan ya, misalnya falsafah Ar-Razi, ya, ilmu falsafah di dalam tafsir Ar-Razi bagaimana? Ya, atau tasawuf di dalam tafsir Ar-Razi itu bagaimana? Jadi ini banyak sekali ya celah-celah yang bisa kita diangkat, ya, yang bisa dilakukan di dalam penafsiran Al-Quran Karim. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi kita mazhab tafsir, ittijahat tafsir, manhaj tafsir. Manhaj tafsir Al-Quran Karim. Ya, baik. Nah, sekarang sebenarnya Abdul Hayy Al-Farman. Pernah dengar ya? Abdul Hayy Al-Farman pernah? Pernah dengar nggak? Dr. Abdul Hayy Al-Farman. Pernah dengar nggak? Afni? Pernah dengar. Ya. Apa yang kamu ketahui? Yang pencetus tafsir Maudhu'i bukan Pak Yai? Ya, pembagian manhaj tafsir itu menjadi 4. Al-Tahlili, Al-Mawdu'i, kemudian Al-Ijmali dan Al-Muqaran. Tafsir tahlili, tafsir analisis, tafsir Al-Mawdu'i, tafsir tematik, tafsir Muqaran, tafsir perbandingan, kemudian tafsir Ijmali, tafsir global. Nah, ini yang yang membagi manhaj tafsir menjadi 4. Tapi sebenarnya juga ya dalam dalam kenyataannya cuma 2 itu aja, tafsir tahlili atau tafsir al-mawdu'i. Itu saja tuh.
Ada tafsir ijmali itu ya, bisa mengikuti seperti tahlili karena mengikuti ayat tertibul mushaf, ya, hanya penalarannya secara maudhu'an. Penalarannya itu dengan ijmali itu saja. Kalau tafsir maqarid hampir sama dengan tafsir tahlili juga, hanya saja itu menampilkan ini. Baik ya. Salah satu daripada manhaj tafsiri misalnya al-maqarid itu, coba perhatikan ya. Kalau kita membaca tafsir, coba mulai dari sekarang, saya harapkan semua mahasiswa pasca di sini mulai membuka tafsir-tafsir yang ada. Terus bagaimana menurut Anda sekalian metodologinya saja terlebih dahulu. Metodologinya seperti apa? Ya, metodologi tafsirnya. Jadi misalnya ya, tafsir tahlili. Tafsir tahlili, metodologi tafsir tahlili. Tapi metodologi penafsirannya itu lagi. Jadi kalau misalnya Thariqatul Kitabah hampir sama dengan Thariqatul Kitabah. Yaitu misalnya Ibnu Katsir itu menampilkan kumpulan ayat, ya. Majmu'atun minal ayat. Kemudian Ibnu Katsir itu mulai memberikan penjelasan terhadap mana al-jumal terhadap ayat. Setelahnya memberikan penjelasan, kemudian baru menampilkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang hampir sama seperti itu. Tafsir yang ayat yang sedang ditafsirkan itu. Kemudian setelahnya itu barulah Ibnu Katsir menyitir hadis-hadis nabawi. Menyitir hadis-hadis nabawi. Kemudian setelahnya itu baru aqwalus sahabah wa tabi'in. Aqwalus sahabah wa tabi'in. Nah, jadi kalau seandainya ada jadi ini membahas tentang metodologi penafsiran Al-Qur'an Ibnu Katsir ya. Setelahnya itu kalau ada persoalan yang perlu dibahas baik yang berkaitan dengan masalah fikih ataupun masalah sosial dan lain sebagainya, baru Ibnu Katsir itu memberikan penjelasan. Uraian terhadap itu. Seperti misalnya ya, tentang bagaimana membasuh kaki pada waktu orang wudhu. Itu Ibnu Katsir begitu antusias sekali memberikan penjelasan terhadap hal ini karena Ibnu Katsir tahu ada orang Syiah itu mereka tidak mau mengguyur air dengan kaki dengan air pada waktu berwudu. Ibnu Katsir tidak terima dengan seperti itu. Karena di dalam hadis wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Itu menunjukkan bahwa para sahabat yang sedang berdesakan wudu, cara mereka membasuh kakinya itu, mereka ada yang kurang. Masih ada tempat-tempat yang masih belum tersirami dengan air. Wailun sampai 3 atau 2 lembar, ya, 2 lembar lebih. Jadi ini juga merupakan satu metode. Metode juga bukan termasuk ittijah. Ya. Kalau ittijah ya sekarang, apakah ittijah itu bisa mengenai juga tentang mashadirnya itu? Jadi kalau misalnya tafsir Ibnu Katsir, apakah misalnya tafsir bil ma'thur seperti tafsir Ibnu Katsir, apakah itu merupakan ittijah ataupun metode? Ya, kalau seandainya dalam tafsir Ibnu Katsir itu banyak menampilkan riwayat-riwayat. Itu metode atau ittijah. Nah, ini yang perlu kita kesepakatan bersama. Ya. Baiklah, jadi ada yang namanya metode, yaitu manhaj. Ada yang namanya al-ittijah, al-laun, an-naz'ah, ataupun madhab. Kalau madhab itu sama seperti ittijah. Ya. Ittijah tafsir, seperti Rumi dari Saudi Arabia itu menggunakan ittijah tafsir Baqarni Rabi' Ashar al-Hijri.
Ittijah tafsir fi al-qarn ar-rabi' asyar. Nah, Anda perlu juga membaca Madhhab tafsir al-Islami oleh karya Ibnu Zuhair. Anda juga perlu membaca tentang Muqaddimah fi Ushul Tafsir karya Ibnu Taimiyah. Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Pernah dengar apa enggak? Ya, Muhammad Mahfur, pernah dengar enggak? Ada, saya punya kitabnya kebetulan Pak Kiai. Muqaddimah sudah Ya, diterjemahkan. Muqaddimah Ushul Tafsir. Oh Alhamdulillah. ya. Iya, bagus. Madhhab tafsir al-Islami karya Ibnu Zuhair punya juga. Karya siapa Pak Kiai? Ibnu Zuhair, orang Oh, tadi. tidak. Kalau yang Husain Ad-Dahabi saya ada. Oh, tafsir wa mufassirun ya. Tafsir Mufassirun. Ya. Tapi tafsir wa mufassirun itu sebenarnya pancingan dari Ibnu Zuhair, kemudian datang kemudian Az-Zarqani di dalam kitab Manahil Irfan fi Ulum Al-Qur'an Al-Karim, di dalamnya ada tafsir wa mufassirun. Barangkali Az-Zahabi itu mendapatkan inspirasi dari judul yang dilakukan oleh Az-Zarqani. Tapi barangkali juga Az-Zarqani itu juga mendapatkan inspirasi dari pemetaannya Ibnu Zuhair, ya. Ibnu Zuhair itu kan ada menjelaskan tentang madhhab tafsir. Yang pertama adalah riwayah, kemudian setelahnya itu ada tentang tafsir as-sufi, ya, tafsir Mu'tazili, kemudian apa namanya itu dimna at-taqaddum al-islami gitu. Jadi setelahnya masuknya pencerahan pemikiran, ya. Setelahnya kemajuan barat itu jadi at-tamaddun al-islam. At-tamaddun al-islami itu ternyata tafsir itu mengalami satu perubahan juga. Jadi penafsirannya, metodologinya, cara pandangnya itu mengalami satu perubahan, ya. Perubahan. Kalau hal itu tidak apa-apa, perubahan di dalam itu. Melihat. Baiklah. Sekarang itijahat tafsir, yaitu namanya an-naz'ah atau al-laun ataupun itijah mazhab. Ini nanti yang harus dibagikan ya papernya itu, makalah-makalahnya yang akan saya bikin lagi setelah ini, yaitu ada yang namanya itijah itijah al-lughawi, ya, itijah al-lughawi. Dan yang namanya al-itijah al-adab, al-itijah al-bayani, al-itijah al-balaghi, itu bersama saja. Al-itijah al-lughawi itu seperti ma'anil Quran bil farra, ataupun Abu Ubaid Ma'mar ibn al-Musanna, itu majazul Quran, ataupun juga al-mufradat di gharibil Quran karya Asfihan. Kemudian juga misalnya Abu Ja'far An-Nahhas. Abu Ja'far An-Nahhas itu juga. Kemudian Gharibul Quran karya Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Itu semuanya adalah itijah al-lughawi fi tafsir Al-Qur'an Al-Karim, ya. Itijah al-lughawi. Ada yang namanya al-itijah al-balaghi. Seperti apa yang dilakukan oleh Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kashaf. Dalam tafsirnya Al-Kashaf, itijah balaghi ini akhirnya bisa mempengaruhi Al-Baydawi, ya, tafsir Al-Baydawi. Anwar Tanzil karya Al-Baydawi itu adalah karena pengaruh daripada Al-Kashaf, Al-Balaghi. Itu kemudian dilanjutkan oleh Rashid Ridha, oleh Muhammad Abdu, itu balaghinya kelihatan sekali. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Quraisy, itu balaghinya. Ada Bintu Syati juga, ataupun juga siapa suami daripada Bintu Syati itu. Jadi ada itijah al-balaghi, ya, itijah balaghi itu ada namanya. Ada lagi, ya, kalau dikelompokkan ada
al-madhab al-fiqhi. Madhab al-fiqhi, ittijah al-fiqhi. Kita tahu bahwa di dalam ittijah al-fiqhi itu hampir setiap mazhab itu mempunyai kitab tafsir sendiri. Seperti Ahkamul Quran karya Ibnu al-Arabi. Ibnu al-Arabi itu memperlihatkan corak tafsir fikhi yaitu ala madhab al-Maliki. Madhab al-Maliki. Ataupun juga misalnya Ahkamul Quran lil Qiyya al-Harrasi. Lil Qiyya al-Harrasi itu adalah corak fikhi tapi ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ada lagi namanya Ahkamul Quran lil Jassas. Itu adalah ittijah al-fiqhi. Ittijah al-fiqhi al-Jassas ikut madhab Hanafi. Nah, yang belum ada atau saya belum tahu adalah ittijah fiqhi al-Hambali. Ittijah fiqhi al-Hambali. Ini kalau kalau dicari ya mesti saja ada. Coba lihat di dalam kitab-kitab Hambali. Ya, kitab-kitab yang diberikan oleh Zadul Mustaqni dan lain sebagainya itu kemudian kita latih. Saya pernah menulis ya satu paper begitu aja tentang tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya cari-cari saja dari kitab dari kitab Ar-Risalah, dari karya-karya murid-murid Imam Syafi'i itu, saya cari apa yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i terhadap ayat itu. Nah, kemudian ternyata itu Imam Syafi'i juga mempunyai cara pandang tersendiri di dalam memahami satu ayat suci Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan ahkam Al-Quran. Sudah ya. Ada namanya ittijah al-i'tiqadi ya. Ittijah al-i'tiqadi ya. Itu seperti apa? Seperti tafsir Al-Mu'tazilah. Jadi misalnya Al-Kasyaf itu ada yang menggolongkan tafsir Mu'tazili. Ya, tafsir Al-Mu'tazili. Kemudian ada satu kitab tafsir Mu'tazili yang dikarang oleh orang Yaman, tapi masih dalam bentuk manuskrip ya, manuskrip itu tapi sudah pernah ditahqiq ya. Saya lupa lagi namanya itu. Itu Ittijah Mu'tazili. Dan memang kitab-kitab tafsir Mu'tazili itu mungkin karena alasan politis juga akhirnya tidak begitu tersebar. Jadi politik itu mempunyai peran yang besar di dalam tersebarnya satu pemikiran. Sebenarnya Khawarij itu juga banyak kitab-kitabnya. Tapi karena percaturan dalam persatuan dalam bidang perpolitikan akhirnya tidak ada. Saya pernah masuk ke perpustakaan di India ya. Di India masuk perpustakaan di Universitas Islam di sana. Saya masuk ke kantor dan di situ ada satu majalah ilmiah. Di situ saya membaca tafsir Al-Khawarij. Ternyata banyak juga. Tapi karena Al-Khawarij itu termasuk radikal, maka tidak begitu diperhatikan oleh para. Tapi sebenarnya ada juga. Kalau tafsir Syi'i itu banyak sekali. Al-Mizan, tafsir Syi'i, ataupun yang lain-lainnya. Siapa Al-Qummi itu. Ya, kalau di Iran banyak sekali. Itu juga untuk penelitian ya bagus-bagus saja untuk penelitian ya. Untuk penelitian saja itu bagus-bagus saja. Apakah tafsir Syi'inya, tafsir Mu'tazilah, tafsir itu coba ya lihat bagaimana hubungan antara usulul khamsah Mu'tazilah dengan tafsir-tafsir yang dikarang oleh orang-orang Mu'tazilah ya. Apakah itu Al-Kasyaf ataupun yang lain-lainnya. Ini sebenarnya ittijah tafsir itu dalam pandangan saya ya, atau saya juga mungkin ketinggalan ya karena tidak lama itu masih banyak lahan yang masih luas untuk dijadikan sebagai satu tesis ya, tesis. Tinggal bagaimana kalian itu akhirnya bisa melanjutkan atau meneliti lebih jauh tentang tafsir. Oleh karena itu saya himbau kepada seluruh mahasiswa untuk dalam bidang ittijah tafsir itu
berkenalan paling tidak itu dengan kitab-kitab tafsir yang ada sama sekali. Ratusan itu nggak apa-apa. Yang penting itu dilihat dulu muqaddimahnya, dilihat dulu thariqatul kitabah, kemudian dilihat dulu apa contoh yang ada di dalam tafsirnya itu, tafsir surat Al-Fatihah, catat saja tafsir ini, pengarangnya ini, tahun ini pada abad berapa, nama tafsirnya apa, terus bagaimana thariqatul kitabah di tafsirnya itu apa. Terus apakah itu diraya atau berriwayah ataupun bil isyarah, tafsir isyari ya. Misalnya tafsir isyari pada tafsir tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi. Fakhrul Razi itu. Ya itu bisa unsur-unsur tafsir isyari di dalam kitab tafsir Ar-Razi. Kemudian ada lagi yang namanya tafsir Al-Istima'i, Al-Adabi Al-Istima'i. Ini ada yang menggolongkannya sebagai tafsir Al-Adabi Al-Istima'i. Al-Adabi itu artinya tafsir yang menitik beratkan kepada persoalan balaghah kemudian ijtimai kemasyarakatan. Ya seperti tafsir fi dhilal Al-Quran. Nah, ini kalau di Mesir fi dhilal Al-Quran sudah dilarang, tak boleh lagi karena dikarang oleh seorang Said Qutb itu yang afiliasinya adalah Ikhwanul Muslimin yang dicap oleh pemerintah Mesir sebagai satu gerakan radikal, gerakan yang radikal sehingga akhirnya tidak diperbolehkan lagi ini. Diperjualbelikan, bahkan kalau ada mahasiswa Indonesia yang memesan tafsir fi dhilal Al-Quran langsung aja. Bisa-bisa langsung dipulangkan saja. Sekarang ini. Jadi untuk di Indonesia membaca tafsir fi dhilal Al-Quran masih boleh. Kalau di sana itu nggak boleh. Itu menjelaskan tentang tafsir fi al-ijtimai. Ataupun juga tafsir al-manar itu ada unsur istimainya. Tafsir Buya Hamka itu ada unsur tafsir istimainya. Kalau yang melulu balaghi itu ada seperti tafsir karya Binti Syatib. Pernah dengar nggak? Mahfur. Tafsir Al-Bayan dari Al-Quran. Pernah dengar ya? Iya, Belum Binti pernah. Syatib. Iya, Binti Syatib. Sudah pernah baca ya? Belum pernah. Pernah dengar Oh, ya. saja. Ya, Belum tapi punya coba kitabnya. dilihat ya, tafsir Binti Syatib, tafsir Al-Bayan dari Al-Quran Karim. Ada tafsir Al-Quran bil Quran. Abdul Karim Al-Khatib. Tafsir Al-Karim Al-Quran bil Quran Al-Khatib itu sama seperti Adwaul Bayan. Fi Idhahil Quran bil Quran karya Syangqiti Amin Syangqiti. Jadi cobalah Anda mulai berenang di dalam kitab-kitab tafsir yang ada. Ada tafsir Sufi. Tafsir Suri Abdurrahman apa namanya itu Abdurrahman As-Sulami. Tafsir Sufi apa namanya itu Ruhul Bayan, tafsir Sufi, Ruhul Ma'ani, ya Ruhul Ma'ani itu juga merupakan tafsir Sufi, ya. Tafsir Sufi yang masih boleh dikatakan adalah bisa kita pahami betul, ya. Tapi adalah tafsir yang batini yang sudah jauh daripada apa yang. Jadi walaupun tafsir Ruhul Ma'ani Al-Alusi itu penuh dengan ungkapan-ungkapan isyari, tafsir sufi, tapi para ulama masih memandang bahwa inilah tafsir sufi yang mungkin mendapatkan perlakuan yang baik dari para mufassirin. Karena banyak di antara mufassirin itu juga mengambil tafsir Ruhul Ma'ani menjadi salah satu masdarnya. Baik, kemudian ada tafsir al-ilmi, tafsir yang bercorak ilmu pengetahuan. Wah, ini seperti Al-Jawahir, ya. Tafsir Al-Jawahir. Ya, tafsir Al-Jawahir ini sampai 10 jilid atau berapa itu merupakan karya Tontobi Al-Jauhari dari Mesir yang mengangkat ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Kaun ataupun ilmu pengetahuan dan Al-Kauniyah, tafsir Al-Kauni. Nah, Kementerian Agama juga sudah melakukan suatu upaya untuk menafsirkan Al-Quran dengan tafsir Al-Kauni, pendekatan Al-Kauni. Sudah sampai mungkin 20 jilid ya, 20 jilid. Kerjasama antara Kementerian Agama dengan LIPI ya. Nah, akhirnya
mendapatkan tanggapan yang bagus dari apa namanya itu Mabim, ya. Pokoknya para ulama di sekitar ASEAN itu, dan mereka ingin agar supaya tafsir semacam ini bisa disosialisasikan di masyarakat di ASEAN, kaum muslimin di ASEAN. Jadi itulah beberapa corak di dalam tafsir Al-Quran Al-Karim, dan saya harapkan nanti minggu depan ya, Afni dulu ya, tentang bagaimana perkembangan ittijahat tafsir ittijahat tafsir ya. Jadi apa namanya itu, sejarah pertumbuhan dan perkembangan ittijahat tafsir. Itu makalah yang pertama yang perlu ditulis pada minggu depan ya. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Mahfur, Afni, Hasanuddin, Badar, Muhsin, Imam Izzuddin. Ustaz Mahfud dari mana? Satunya dari Malang, Pak Kiai. Dari Universitas Malang ya? Iya, Pak Kiai. Alhamdulillah. Dari UIN Malang ya? Enggak, dari UM. Oh, Sastra iya. Arab. Kalau Ihsanuddin, mana Ihsanuddin? Dari mana Ihsanuddin? Imam Izzuddin? Oh ya. Izzuddin dari mana dulu? Punya Al-Qudwah, Al-Qudwah. Al-Qudwah di mana? Depok ya. Oh. Ihsanuddin dari mana S1-nya? Dari Libya Jakarta ya. Libya ya. Iya. Nasrullah juga Libya ya? Iya, sama ya. Ada berapa yang dari Libya? Lia Handayani dari mana? Saya dari Gunung Jati, Kiai, Bandung. Gunung Jati ya. Matiarum? Abidin? Dari Libya, Pak Kiai. Oh ya. Sama seperti Ismail Matiarum itu ya? Itu dia alasan orang tua saya memberikan nama. Wah. Tafaulan ya. Saiful Hidayat. Kalau saya dari Solo, Pak Kiai. Dari mana? Dari Solo. Solo. Nur Hikmatul Maula dari mana? Dari Cirebon. Wah, dari mana? Nur Jati. Dulunya di Ki. Waduh. Maimun dari mana? Dari aslinya Blora, Jawa Tengah, Yai. Ya. S1-nya di mana? S1-nya di PT IKI, Yai. Oh, Siti Zulaikha. Saya dari Palembang, Pak Yai. Oh ya, ya. Baik. Sebagai gambaran, nanti saya inginkan setiap person di kelompok ini adalah menulis tentang ittijahat tafsir. Tafsir Mu'tazilah, tafsir Sufi, tafsir ilmi, tafsir al-ijtimai, tafsir adabi ya, tafsir fikhi. Ya, tafsir fikih nanti bisa dibagi menjadi 3 orang. Tafsir fikih, tafsir ahkam Al-Quran Al-Qurtubi, dan ahkam Al-Quran di Ibn Al-Arabi dalam fikih Malikinya. Kemudian tafsir Al-Qiyah Al-Harrasi, fikih Syafi'inya. Kemudian ahkam Al-Quran karya Al-Jassas, fikih Hanafi. Ya. Kemudian tafsir ilmi, ittijahat tafsir al-ilmi. Siapa-siapa yang perlu dilakukan observasi ya, penelitian terhadap hati. Jadi online-nya itu ya, outline-nya bukan online. Outline-nya itu ya tentang latar belakang dari munculnya satu mazhab tafsiri. Latar belakang dari munculnya mazhab tafsir. Ya. Kemudian kalau masih ada, saya ingin ada yang menulis tentang mazhab tafsir al-Islami karya Jules Zahir. Itu di apa namanya itu, coba dibikin satu makalah tersendiri. Ya. Mazhab tafsir karya Jules Zahir. Dan ini Afni yang akan ataupun silakan.
yang akan membagikan itu, yang membagikan ini. Nanti akan saya tulis lagi ya. Saya kirim sama Afni, kemudian Afni yang akan mendistribusikan tema-tema yang semacam itu. Ada yang perlu tanyakan? Salsabila dari mana Salsabila? Kalau Jajat dari mana Jajat dulu? Ya, baik. Ada yang perlu tanyakan? Maaf Pak Yai, untuk yang tadi makalahnya itu outline-nya jadi bagaimana Pak Yai? Ya, jadi sejarah pertumbuhan ittijahat tafsir. Itu aja. Yang paling penting itu. Kalau terus tahlili apa itu sih ya. Jadi nanti latar belakang secara global aja. Latar belakang secara global. Kemudian Nanti baru latar setelahnya secara tafsir. Latar belakang munculnya ittijahat tafsir atau madzhab tafsir al-Islam. Kemudian yang kedua, makalah yang kedua, saya harapkan Ustaz Maghfur menulis tentang madzhab tafsir Islami karya Syekh Zihar. Ya. Insyaallah. Ya. Ya, yang terjemahan Abdul Halim An-Najjar Ya. yang punya bahasa Arab. Saya itu pernah nerjemahin kitab Ittijahat Tafsir fi Asir Rahin karya Dr. Abdul Majid Al-Mukhtasib. Oh iya, Mukhtasib ya. Ya, dari Yordan itu. Abdul Majid Mukhtasib, itu yang mencuatkan Al-Adabi Al-Istimai itu. Ya. Sudah dicetak itu. Sudah, tahun 96 Pak, udah lama sekali. Sudah lama sekali. Ya bukan, itu bagus juga. Kalau kisah tafsir karya Ahmad Asy'arbasri. Belum. Kisah tafsir kecil ya, kitabnya kecil. Tapi bagus juga kalau antum terjemahkan juga. Ya. Itu tafsirnya Mu'tazilah itu saya punya kebetulan Mutasyabihul Qur'annya Al-Qadi Abdul Jabbar. Waduh, kalau itu Mutasyabihul Quran kuat juga bahasanya. Sudah terjemahkan? Kurang tahu Pak ya. Oh iya. Tapi itu menjadi pembahasannya Profesor siapa ya? Yang pernah yang pernah jadi Dirjen Bimas Islam itu, profesor itu yang di Universitas Angkara itu. Itu menjadi bahan rujukan utamanya itu, profesor. Baik ya, ada yang perlu tanyakan lagi? Baiklah, untuk waktu ya, untuk waktu ini. Ini biasanya kalau Sabtu itu kan saya ya liburan gitu. Kalau adanya dalam Sabtu ini, jam ketiga lagi. Waktu yang lain kira-kira yang bisa memungkinkan mana lagi tuh? Yang saya coba ya Afni coba dia. Apakah harus hari Sabtu saja? Ya. Halo? Baik, Pak. Ya. Jadi nanti kalau saya berhalangan mungkin dikontrol pada hari yang lain. Baik, kalau nggak ada, saya kira gitu aja ya. Makasih. Sekarang mau jam berapa ini? Jam 4:30 ya. Baik. Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas dari Dr. Abdul Muhaimin nggak jadi dikirim ya? Untuk PDF saja. Untuk PDF nanti ya boleh nanti dikirim ke Ana. Nanti Ana kirim ke beliau. Nanti katanya ada sekretaris beliau yang buka. Yang mana, Ustaz? Yang Dr. Abdul Muhaimin.
yang tafsir ayat tadi. Iya, tafsir ayat hakam. Tafsir ayat hakam. Tapi Nanti dikirim ke antum ya Ustaz. iya, Jadi kapan? Itu minggu depan jadi ya? ya insya Allah nanti minggu depan. Tapi nanti kita Anda bagi dulu. Insya Allah. Tahu Ustaz Mahfur, Masya Allah. Nanti yang pertama, Masya Allah. lanjutkan. Insya Allah. Oke. Tapi Ustaz Mahfud tadi kayaknya secara eksplisit diminta untuk Iya. Saya diminta nulis madait tafsir Qol Zuhair. Zuhair dengan Insya Allah tugas menumpuk lagi nih, Insya Allah. Ya, doakan. Insya Allah oke lancar. Ya. Untung 2 mata kuliah nggak ada makalahnya ya. Iya. kayaknya langsung dibagi-bagi ya Ustaz ya kalau udah ada judul-judulnya. Kalau yang ini tadi sepaham saya untuk besok, yang untuk pekan depan yang presentasi saya tentang sejarah pertumbuhan ittijah tafsir sama Ustaz Mahfur. Ya betul Ustaz. Yang Zuhair tadi. Mungkin yang lain matkulnya bisa dibagi-bagi. Halo. Ya sudah kedengaran, Insya Allah. Insya Allah besok dipersiapkan. Yang bagian makalah, Insya Allah. Yang sudah persiapan tesis, tafadhol Insya Allah. Nanti besok Insya Allah Ustaz Saifullah ya, yang akan meretranslasikan tesisnya sama dan Nur Hikmah ya. Berapa orang? Insya 3 Allah, atau 4 insya ya? Allah. Atau tidak dibatasi? 4 kayaknya. Oh, 4. Berarti kurang 1. Baru 3 ya? Iya. Baru 3. Ya, mungkin kalau ada yang daftar lagi boleh segera. Kalau cuma 3 ya nggak apa-apa 3. 3 nggak apa-apa, Ustaz? Ya, nggak ada lagi yang mau kayak. Iya, 3 aja deh, Ustaz. Ya, biasanya maaful lah yang pertama. Atau ada yang mau 2 proposalnya, monggo. Saya izin dulu ya, pamit dulu ya. Nanti ikut aja. Ya. Ya, siap. Insya Allah yang hari Sabtu itu saya dengan